Malam hari ini saya mau sampaikan 3 hal yang sangat mendasar. Pertama-tama karena ini kebenaran yang Alkitab sendiri ajarkan. Tapi kedua, yang merupakan dasar yang sangat penting adalah karena kebenaran inilah yang menjadi realita yang membuat hari ini kita mengalami kemerdekaan dan kita dibebaskan dari semua tekanan hutang yang ada. Tidak ada waktu untuk menceritakan secara detail akan semua pergumulan yang sudah pernah kita semua lewati bersama. Saya sudah menyiapkan satu buku kecil dan saya beri judul Bebas dari Jerat Hutang. Saya berharap dalam 1-2 minggu ini akan siap dan akan dibagikan secara cuma-cuma kepada jemaat lewat setiap mesbah keluarga yang ada. Dan saya berdoa akan jadi berkat. Dan setiap saat Anda membaca akan memberikan suatu insight baru dalam roh saudara. Mengingatkan akan betapa besarnya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita selama ini. Tapi izinkan saya menyampaikan dan memberikan suatu review. Mungkin kalau boleh saya katakan demikian. Beberapa dasar kebenaran yang selama ini Tuhan ajarkan. Dan pada waktu kita mempraktekannya dan kita melakukannya dan kita masuk di dalamnya. Semua ini akhirnya menjadi suatu realita, suatu kenyataan. Pada akhir tahun 94, seperti yang kita semua ketahui, sebetulnya hutang kita bukan hanya 159 juta seperti yang tadi dilaporkan. Karena pada akhir tahun 94, total seluruh yang kita harus bayar, setelah semua kita hitung, kita harus bayar sekitar 500 juta sebetulnya. Jadi apa yang hari ini kita selesaikan bersama dengan Tuhan, sesungguhnya sesuatu angka yang secara manusia di luar kapasitas kita untuk bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1,5 tahun terakhir ini. Tapi saya percaya oleh karena firman itu hidup dan firman itu adalah Allah sendiri. Kekristenan yang tidak bisa dan tidak pernah bisa bersandar hanya kepada firman saja, dia akan rapuh oleh setiap ujian yang datang. Tapi saya percaya kalau setiap orang percaya berpegang kepada perkataan Tuhan di atas segala kenyataan yang kita hadapi. Hari ini kita melihat suatu bukti. Bukan karena 1-2 orang yang hebat, tapi karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, saya mau sampaikan 3 prinsip ini saja. Saya memberikan review kepada saudara. Saya memberikan suatu pengulangan mungkin untuk menyegarkan kembali. Dan saya berdoa biarlah 3 patokan ini dipegang oleh setiap kita. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sampai seluruh maksud Allah atas kehidupan kita tercapai. Sampai seluruh rencana Allah atas gereja ini tergenapi. Apa yang membuat semuanya ini akhirnya kita bisa lewati dengan kemenangan? Saya belajar 3 hal yang sangat mendasar. Yang pertama, mari kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Mari kita lihat akan dasar dari segala dasar yang pernah ada. Dan saya berdoa supaya ini masuk di dalam roh kita. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu apa yang terjadi? Apa yang membuat semua yang gelap gulita dan yang kacau, yang tercampur baur ini menjadi sesuatu yang indah? Ayat berikutnya Alkitab berkata, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. King James menulis, and the Holy Spirit moved. Dan roh Allah itu mulai bergerak. Lalu pada ayat yang ketiga Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara sekalian, hal yang pertama yang membuat semua yang gelap dan kacau berubah menjadi sesuatu ciptaan yang luar biasa adalah apa yang merupakan aktivitas pertama dari Allah Tritunggal. Alkitab berkata, and the Holy Spirit moved. Roh Allah bergerak,
Lalu Bapa berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Sejak manusia belum ada di bumi ini, sejak Allah menciptakan akan bumi ini, maka cara Allah menciptakan selalu dimulai dengan Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Selalu pola itu akan Anda lihat. Maka roh Allah akan bergerak terlebih dahulu. Di tempat di mana roh Allah itu bergerak, maka Bapa akan mengucapkan firman-Nya, dan firman itu akan jadi seperti yang Bapa katakan. And the Holy Spirit move, dan roh Allah itu mulai bergerak. Tidak pernah ada satupun yang bisa dihasilkan dengan mulia kalau tidak dimulai dengan rohnya bergerak mendahului akan jalan kehidupan kita. Tidak ada satupun yang kita bisa hasilkan yang akan memberikan dampak dan nilai kekal dan besar di hadapan Tuhan, kecuali kita mengizinkan dan melihat rohnya bergerak dulu di hadapan kita dan mulai mengerjakan sesuatu seperti yang Dia inginkan. Bahkan sebelum Bapa mengucapkan firman-Nya, Alkitab berkata, dan rohnya itu mulai bergerak, and the Holy Spirit move. Sebetulnya ini bukan suatu istilah yang simple, karena sesungguhnya ini akan mengubah akan seluruh cara berpikir dan cara hidup kita. Berapa banyak orang Kristen ketika dia menginginkan sesuatu untuk dikerjakan, dia lebih suka duduk, dia ambil kertas, dan dia mulai skep berdasarkan apa yang dia pikir baik. Dan dia berkata, mari kita kerjakan ini. Tanpa pernah mau mengerti apakah roh Allah sedang bergerak di tempat yang sama seperti yang dia tuju atau tidak. Dengarkan baik-baik saudara. Kita sudah belajar selama sekian tahun ini. Hanya kalau rohnya itu kuat di tengah-tengah kita, sesuatu yang kacau, sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali akan diubah jadi kehidupan yang begitu mentakjubkan. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-32. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32. Saya akan membaca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Dari kitab Nabi Yesaya pasal 32. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buahan lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Lalu perhatikan pada ayat yang ke-15, terjadi titik balik yang luar biasa pada ayat ini. Alkitab berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Apa akibatnya? Perhatikan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Ayat 20 Anda perhatikan. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Perubahan terjadi, Alkitab berkata, sampai dicurahkannya roh yang dari atas. Lalu apa akibatnya? Maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kelimpahan akan terjadi, anugerah pertumbuhan akan terjadi. Sampai kapan? Sampai rohnya dicurahkan, baru hal itu akan terjadi. Nah, Alkitab berkata, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, di mana rohnya dicurahkan seperti air hujan yang mengairi. Di situ air akan tersedia. Di tempat itu ketika kita mulai taburi sesuatu, kita akan berbahagia karena kita akan menuai hasilnya. Di tempat di mana tidak terdapat air, Anda boleh taburi dengan benih terbaik semacam apapun yang engkau punya. Tidak ada hasil yang baik. Saya belajar pada akhirnya, saudara. Yang pertama-tama itu bukan karunia, tapi yang pertama-tama itu adalah hati kita. Yang pertama-tama itu bukan soal talenta, tapi yang pertama-tama adalah ketulusan kita di hadapan Tuhan sebetulnya. Engkau boleh orang yang punya karunia dan talenta sehebat apapun. Sebutkan sehebat apapun. Taruhkan di tempat di mana rohnya tidak ada. Semua itu akan mati dan tidak ada gunanya. Orang yang mencoba mengandalkan manusia, saya berani berkata itu kebodohan yang luar biasa. Yang hanya kita bisa andalkan hanya Tuhan dan Tuhan saja. Saya mengalami dan gereja ini mengalami sesuatu yang aneh. Sebelum kita pindah ke tempat ini, kita masih punya kantor pada waktu itu di Jalan Imam Bonjol, di ujung sana dekat Tugu Muda. Dan di situ kita buat sebuah toko buku yang diberi nama Toko Buku Rema. Sampai sekarang masih diabadikan namanya dan biar tidak usah diganti. Karena itu membuat suatu sejarah yang sangat panjang. Dan toko buku itu selama di Imam Bonjol itu, saudara, tidak pernah untung. Rugi terus. Ada beberapa saudara yang memberikan akan persembahannya. Menurut saya belasan juta sudah dipersembahkan, dimasukkan ke toko buku Rema itu. Tidak jelas, saya tidak yakin bahwa teman-teman yang mengerjakan itu tidak jujur. Mereka orang-orang yang sangat jujur. Tapi saya tidak melihat, kita semua tahu tidak ada pertumbuhan apapun. Diberi modal berapapun, pasangkan AC, didekor yang bagus, belikan, kulakan barang baru. Habis lagi, habis barangnya, habis juga duitnya. Dan tidak ada kemajuan sama sekali. Berat, bertahun-tahun terjadi semacam itu. Akhirnya waktu kita pindah, kita tidak pernah berani buka itu. Dan kita coba pada waktu itu ada buku-buku bekas yang masih sudah setahun lebih mungkin setelah kita pindah di sini, ditumpuk di gudang dan tumpuk ditaruh dimasukkan dalam dos dan tidak terjual. Saya masih ingat Bu Foni dengan pengurapan dagangnya, istilah saya, saudara. Dia berkata kepada saya, Pak, ini buku ditumpuk bertahun-tahun di sini. Bagaimana kalau saya buka di belakang sana, saya obral buat jemaat. Dan saya mau tambah dengan beberapa buku baru sedikit. Kita ada uang sedikit, kita beli beberapa buku baru. Dan tiba-tiba tempat itu jadi ramai. Dan barang-barang yang sudah 1 tahun tidak laku tiba-tiba hilang entah kemana, dibeli oleh jemaat. Dan kemudian ada keberanian sedikit, lalu beli lagi buku baru, lalu beli lagi dan beli lagi dan beli lagi. Dan sampai hari ini saya melihat mereka bisa menghidupi diri sendiri. Bahkan beberapa tenaga full timer hidup oleh karena toko buku Rema yang ada. Tuhan memberkati lewat itu. Dan jadi berkat bagi yang lain dalam pelayanan yang lain. Aneh sekali. Semua hidup
sekolah minggu kita 2 tahun yang lalu hanya 11 anak. Anak saya 2, anaknya Pak Nugroho 3, anaknya Pak Timotius 2, 5, berapa? 2. Anaknya Pak Ardian 1 pada waktu itu ya. Timothy masih kecil sekali. Dan beberapa anak yang lain. Felix juga ikut sekolah minggu, sekarang sudah gede. 2 tahun yang lalu kira-kira 11 anak saudara di sekolah minggu ini. Hari ini sudah 100 lebih anak-anak yang Tuhan himpunkan di tempat ini. Saya melihat ketika rohnya dicurahkan, Anda boleh taburi, dan ketika engkau taburi dengan sesuatu yang baik, engkau akan tahu ada hasil yang baik akan dihasilkan, dan lihat betapa luar biasanya Allah memberkati. Saya bersaksi bahwa selama 14-15 bulan terakhir ini, terus terang setiap bulan rata-rata ada 1 jemaat yang beli rumah baru. Sebagian besar dilaporkan dan saya diminta memberkati. Ada beberapa yang mungkin tidak lapor dan kemudian diam-diam akhirnya saya tahu juga. Tapi saya ikut bersyukur dengan berkat yang Anda terima. Dan sampai beberapa hari yang lalu saya masih terima telepon, ada orang-orang yang sudah berkata, Pak, bulan sekian rumah saya siap dan tolong diberkati. Saudara, semua yang dikerjakan ini bukan karena ada orang hebat sebetulnya, tapi oleh karena rohnya dicurahkan di tengah-tengah kita. Sampai dicurahkannya roh yang dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan ternyata roh itu adalah pribadi yang saudara bisa bergaul dekat dengan dia. Selama engkau hidup menyukakan hatinya, selama engkau bersahabat dengan dia, dia akan tetap tinggal dan berkuasa di tengah-tengah kita. Yesaya pasal 65. Saya suka dengan ayat ini. Yesaya pasal 65. Ayat yang ke-8. Yesaya pasal 65. Ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Kata buah anggur dari kata Ibrani tiros, yang artinya sebetulnya new wine atau anggur baru. New King James menerjemahkan dengan bagus sekali. As the new wine is found in the cluster. Selama anggur baru itu masih ada pada tandannya. And one says, dan orang akan berkata, do not destroy it. Jangan hancurkan itu. For a blessing is in it. Oleh karena berkat itu ada di dalamnya. Selama new wine, anggur baru itu ada, berkat itu ada, dan tidak akan ada penghancuran, saudara. Hal yang membuat kita bisa bertahan adalah oleh karena kita mendapatkan new wine, anggur baru. Dan saya tahu semua yang new akan membuat suatu tanda tanya besar bagi banyak orang. Sebagian akan berkata, saya mau wait and see. Sebagian akan berkata, itu sesat, dan tendang saja. Sebagian akan menerima dengan sukacita. Saya belajar Tuhan tidak berkata, lihat dan kecap. Manusia tidak pernah mau suruh tutup mata, buka mulutnya, lalu kita masukin sesuatu ke mulutnya. Nggak pernah mau. Manusia mau lihat dulu apa yang akan dimasukkan ke mulut saya. Makanya di restoran sekarang tidak sekedar daftar menu makanan, tapi ada fotonya. Kenapa? Manusia pengen lihat dulu, baru dia mau cicipi. Kalau di mata mereka lihat baik, baru mereka mau nikmati. Tapi Tuhan berkata, taste and see. Kecap dan lihat. Selama cara berpikir kita tidak sinkron dengan Tuhan, tidak mungkin kita berani mengecap sesuatu yang baru dari Allah. Saya bersyukur Allah beri kita keberanian mengecap akan anggur barunya. Dan hari ini kita menikmati akan blessing yang Dia beri. Selama anggur baru itu ada, orang akan berkata, jangan hancurkan itu. For a blessing is in it.
Oleh karena berkat itu ada di dalamnya. Saya mau katakan hal yang pertama yang tidak pernah boleh hilang dari tengah-tengah kita adalah rohnya. Billy Graham berkata, kalau hari ini Roh Kudus diangkat dari gerejanya, dari muka bumi, 90% aktivitas orang Kristen dan gereja tidak ada perubahan, akan seperti biasa. Menyedihkan sekali, saudara. Kalau roh Tuhan diangkat dari gereja hari ini, yang goncangannya 10%, 90% aktivitas kita akan seperti biasa. Dia mau berkata 90% dari apa yang gereja kerjakan hari ini adalah dengan kekuatannya sendiri dan tidak ada sangkut paut dengan rohnya. Dan itu bahaya sekali, saudara. Saya berdoa kita sudah belajar banyak selama ini. Dan biar kita berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Amen, saudaraku. Yang kedua, mari kembali Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama. Mari lihat mulai ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama. Ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan jadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara mungkin bertanya, apa maksudnya saya bacakan penciptaan manusia? Tapi saya mau sampaikan, terima kasih. Saya mau sampaikan apa yang tadi pagi saya mau katakan, saudara. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dalam Talmud orang Yahudi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Mengapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Kenapa manusia tidak diciptakan pada hari kedua? Atau hari ketiga? Atau hari keempat? Atau hari kelima? Kenapa manusia justru diciptakan pada hari yang ke-6? Dari semua yang diciptakan selesai, terakhir manusia. Kenapa, saudara? Ada orang berkata, ya karena manusia kan perlu lingkungan untuk hidup. Ya, kalau nggak ada lingkungan untuk hidup, ya nggak mungkin hidup. Ya hidup aja. Kalau Tuhan mau hidup. Nah caranya ya terserah Tuhan, suka-suka. Kalau perlu hidup tanpa bernafas, kalau perlu. Ya. Talmud Yahudi ini mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat dasar. Mengapa manusia diciptakan terakhir? Kenapa tidak setelah manusia masih ada penciptaan yang lain? Kenapa manusia diciptakan terakhir? Dan akhirnya dijawab dalam Talmud itu. Jawabannya bergurau menurut saya, tapi serius sekali. Sebab kalau manusia diciptakan pada hari sebelumnya, dua hal akan terjadi. Manusia akan ikut-ikut celandaan, bahasa Jawanya, bantu Tuhan. Dan yang kedua, akan ikut mengklaim, bumi ini gua juga yang menciptakan. Pasti, saudara.
Coba lihat. Semua boleh kamu makan. Yang satu ini jangan. Dipegang nggak, saudara? Pegang. Dasar ini manusia ini kepinginnya begitu, saudara. Dari sononya seperti itu. Dan ini yang tidak pernah bisa di hadapan Tuhan, saudara. Saya belajar ketika Hawa diciptakan, apa yang terjadi? Coba lihat pasal yang kedua, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Selalu manusia itu direskan, diistirahatkan. Rupanya Tuhan tahu, kalau aku ciptakan ini mendahului yang lain, nanti seluruh kerjaanku ini akan kacau. Mesti ikut-ikut ini. Dan dari sejak semula Tuhan tahu. Dengerin saudara. Kalau dia mulai kerja, dan tangan dan pikiran manusia ini mulai ikut campur, rusak semuanya. Makanya Hawa diciptakan, tidurkan dulu Adamnya. Nanti kalau tidak, baru buat hidungnya protes, Tuhan agak pesek sedikit Tuhan. Nanti mesti ngopo itu komentarnya banyak, saudara. Daripada begitu suruh tidur, tahu jadi pokoknya. Selalu dari pertama saya melihat itu yang kita harus perhatikan. Dan hal yang sama sampai hari ini, saudara. Rusaknya banyak pekerjaan Tuhan adalah campur tangan orang-orang yang merasa sok ngerti. Dan apa yang kita kerjakan, kita anggap kita ini sudah kayak Tuhan sendiri. Nah, kalau kita mau belajar, dengerin saudara, pada akhirnya kita harus mengerti, seluruh kemanusiaan kita harus hilang. Dan hanya Dia, dan hanya Dia saja. Itu aja saudara. Semua usaha campur tangan orang nggak ada hasilnya. Saya ingat pada waktu kita baru buat kesalahan dengan kita pinjam di bank, Pak Yusak Cipto datang kemari dan dia memberikan pesan Tuhan. Dia berkata begini, kalau kamu bergantung kepada manusia, nanti kamu bayarnya susah ini. Tapi kalau kamu bergantung kepada Allah, kamu bisa bayar dengan baik. Ini saya tahu, saudara. Siapa yang tidak tahu ya? Jangan bergantung kepada manusia. Semua kita ngerti. Teori. Dasarnya ini sininya belum. Dari sini untuk turun ke sini long way, saudara. Panjang sekali. Mungkin puluhan tahun nggak nyampe. Ngerti di sini. Tapi untuk sampai ke sini bisa puluhan tahun, saudara. 2 minggu setelah itu saya diundang ke Jakarta, saya ngisi retreat. 2 session saya masih ingat, session pertama lalu break session kedua. Baru session pertama Tuhan mengurapi firman-Nya. Waktu istirahat ada seorang bapak datang ke saya. Tinggi, kurus, kacamata. Saya tidak kenal orangnya tadinya. Dia kenalkan dirinya, kami ngobrol deket, akrab sekali. Dia merasa diberkati, dia berikan kartu namanya. Saya lihat sepintas, saya tidak kenal siapa, saya masukkan saku. Akhirnya setelah pulang, beberapa teman berkata, oh orang ini, anak ini. Dia tunjukkan semua jabatannya. Bulan berikutnya saya ke Jakarta, dia undang saya makan siang di kantornya. Kan waktu makan siang dia tanya dengan saya, Bapak ada pelayanan yang membutuhkan dukungan dana. Loh enak toh saudara. Oh saya nggak tanya. Nggak minta. Oh teman saya ini baru nyumbang pendeta ini 2 miliar Pak. Loh saya dimingi-mingi begitu. Ya saya pikir aku rak keliru toh Tuhan. Ya, kalau dia menawarkan diri kok. Saya bilang ada. Tolong buatkan proposalnya Pak. Jumlahnya berapa? Oh mudah itu katanya loh. Tak buatkan saudara. Tanpa saya sadar, tiba-tiba itu membuat hati saya sudah condong kepada manusia. Dan pada waktu terjadi, kata Yeremia tergenapi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Semuanya berhenti, macet total, saudara.
Dan akhirnya utang 500 miliar itu. Mabuk betul pada hari-hari itu. Tapi saya belajar, kalau kemanusiaan kita hilang, sudah tidak berdaya sama sekali. Nanti semua kekuatan Tuhan akan dialirkan dalam hidup kita. Dengerin saudara. Dari sejak pertama, Allah mau memberikan semuanya tahu jadi sebetulnya dengan kita. Yang dibutuhkan cuma menyerah dan bersyukur kepada Tuhan. Itu aja. Tapi itu hal yang paling susah buat manusia kerjakan. Dengan akal kreativitasnya. Orang selalu berkata, kan kita mesti mencintai Tuhan dengan akal budi kita. Oh ya. Tapi kalau akal budi kau pakai semau-maumu, itu tidak cinta dengan Tuhan namanya. Itu karpe dewi itu namanya saudara. Dan ternyata nggak ada hasilnya. Bertahun-tahun dikerjakan dan tidak ada hasilnya. Saya belajar mencintai dengan akal budi itu adalah kita ikut memikir seperti Allah memikir. Dan tidak berani memikir di luar pikiran Tuhan supaya tidak menyakiti hatinya dengan pikiran kita ini. Dia ciptakan kita pada hari terakhir. Setelah semuanya selesai, Dia berikan kepada kita. Ketika Adam tidur, ciptakan Hawa. Setelah jadi, bangunkan, ambil katanya. Tinggal kita menyerah dan terima saja. Selesai itu. Nah, kok gampang anugerah saudara. Keselamatan juga karena anugerah. Anda tidak pernah diminta untuk membayar apapun. Semua Dia sudah beresi. Dan itu prinsip kekristenan menurut saya. Dan saya berdoa, mari belajar sesuatu saudara. Dosa membuat manusia mengarah kepada diri sendiri. Saya sering kali berkata sebelum manusia itu dalam dosa, manusia punya God conscious. Yang dipandang hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan saja. Tidak peduli dengan ketelanjangannya dan kekurangannya. Yang dilihat cuma Tuhan. Ketika dosa mulai masuk, manusia punya self conscious. Dia lihat ketelanjangannya. Dicoba ditutupi kekurangannya. Buat cawak dari pohon ara. Tidak cukup menutupi ketelanjangannya. Mereka masih malu. Tuhan yang buatkan pakaian buat mereka. Tuhan yang mengenakannya buat mereka. Anda ngerti? Manusia itu membuat pakaian. Pakai pakaian aja tidak bisa. Tuhan yang ngajari buat pakaian. Tuhan yang ngajari pakai pakaian. Bagaimana kita bisa lepas dari Dia dan bergerak sendiri dengan kreativitas kita? Saya tidak pernah bisa percaya itu lagi. Kadang-kadang orang berkata kepada saya, kamu ini orangnya self-confidence-nya besar. Saya bilang, sama sekali saya tidak punya self-confidence. Saya hanya punya confidence in God, saudara. Karena self-confidence itu menghancurkan sekali. Tapi keyakinan di dalam Tuhan memberikan kehidupan. Amen, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir. Saya belajar sesuatu. Rahasia kekuatan kekristenan adalah sama seperti ketika Yesus mengalami yang sama, yaitu kematian dari semua kedagingan kita. Itu saja saudara. Rahasia kekuatan terbesar adalah kalau kita mati seperti benih yang mati. Tidak ada kebangkitan sebelum kematian. Percaya saudara, tidak akan pernah ada. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Kadang-kadang kalau kita mencoba untuk melihat seluruh kehidupan masa lalu dan sebagainya, saudara akan lihat ada banyak hal yang membuat kita sadar bahwa ada waktu di mana seperti kita sedang dikubur. Ada waktu di mana kita harus diam, harus bungkam, harus tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut kita rapat-rapat. Seperti orang mati. Tapi setiap orang percaya yang sedia melewati akan kematian daging semacam itu, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa setelah engkau lewati semuanya. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari semua yang dicapai. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Murni 100% berasal dari Dia.
Dan malam hari ini saya ingin memberikan segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus, Tuhan dan memimpin gereja ini. Amen, saudaraku. Saya akan minta beberapa anak-anak kita akan memuji Tuhan. Dan saya percaya mereka akan memberkati kita dengan pujian mereka. Dan biar sungguh-sungguh jadi berkat. Dan setiap kita akan diberkati. Anugerahnya besar di tengah-tengah kita. Lebih dari 100 anak dihimpunkan di tengah-tengah kita tiap minggu pagi. Saya melihat pertumbuhan yang indah sekali. Dan saya percaya minggu demi minggu akan makin banyak lagi yang akan dibawa kepada Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati malam hari ini. Dan kita akan siapkan diri kita juga untuk terima tubuh dan darah Yesus setelah ini. Saya mau katakan saudara, kenapa ucapan syukur kita dengan perjamuan kudus? Untuk mengingatkan saja, kekuatan terbesar itu pada saat kita mati. Bukan pada saat kita sedang hidup sekali, tidak. Pada saat kita mati. Kekuatan terbesar yang pernah melanda dunia ini adalah ketika anak manusia berteriak, sudah genap. Dan dia hancurkan seluruh kekuatan iblis. Runtuh sama sekali. Dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saya berdoa dengan ini membuat kita terus mawas diri. Pekerjaan kita belum selesai saudara. Bukan hanya fisik tapi lebih daripada itu. Masih banyak panggilan yang harus diselesaikan. Yang kita harus tuntaskan. Sampai kemuliaannya dicurahkan di tengah-tengah kita. Haleluya.